Jadi pinjaman online kali ini yang akan saya bahas yaitu kredit petir uang online. Aplikasinya bisa teman-teman download di aplikasi Play Store. Dan karena saya sudah mendownloadnya, sekarang kita akan buka. Dan halaman awalnya seperti ini, pernyataan pengungkapan. Kita klik saja yakin. Kita izinkan apa yang diminta dari aplikasi ini. Dan di sini kita diminta untuk memasukkan nomor handphone. Saran saya, gunakan nomor handphone yang tidak sering teman-teman pakai. Sekali lagi saya ingatkan kepada teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa di subscribe channel Jitro Lendeon. Karena setiap harinya channel Jitro Lendeon akan mengupload video pinjol ilegal mudah cair 2022. Setelah selesai kita klik login dan di sini kita akan dibawa ke halaman selanjutnya untuk mengisi informasi identitas kita. Di sini kita diminta untuk identifikasi wajah dan saran saya pencahayaannya harus bagus agar wajah kita teridentifikasi dengan baik. Karena itu bisa mempengaruhi pengajuan kita cepat di ACC. Selanjutnya kita diminta untuk foto KTP bagian depan dan saran saya lagi-lagi hasil fotonya harus bagus teman-teman. Itu bisa mempengaruhi pengajuan kita. Selanjutnya kita diminta untuk mengisi informasi tentang agama, pendidikan, dan status pernikahan. Jika sudah, pastikan kembali nomor induk kependudukan kita sudah benar. Dan setelah kita lanjut, kita diminta untuk mengisi informasi tentang alasan pinjaman, pekerjaan, nama perusahaan, penghasilan per bulan, dan tempat kita tinggal sekarang. Di sini untuk alasan pinjaman saya masukkan renovasi dan pekerjaan saya yaitu pengusaha. Untuk penghasilan per bulan saya masukkan yaitu 5.300.000 per bulan. Alasannya yaitu agar pengajuan kita bisa cepat di ACC. Jika teman-teman bertanya, apakah tidak apa-apa jika memasukkan penghasilan per bulan kita seperti itu? Karena pengalaman saya sudah beberapa kali dan bisa dicairkan. Dan untuk alamat tempat tinggal kita sekarang, kita masukkan saja alamat tempat tinggal kita sekarang. Biasanya untuk alamat detailnya saya memakai kata kunci Jalan AKD. Setelah selesai kita klik lanjut dan di sini kita diminta untuk masukkan kontak darurat. Saran saya masukkan nomor kontak darurat kita yang masih aktif. Jika sudah, kita klik lanjut. Dan di halaman ini kita diminta untuk memasukkan informasi bank kita. Dan di sini saya memakai Bank Rakyat Indonesia. Dan setelah itu kita lanjut dan di sini kita mendapat 2 rekomendasi produk untuk dikonfirmasi. Dan sebelum kita mengajukan, di sini kita bisa mereview jumlah pinjaman, bunga, jumlah pencairan, tanggal pengembalian, dan total pengembalian. Sekali lagi buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa subscribe channel Jitro Lendeon. Karena di channel ini setiap harinya saya akan membahas pinjol ilegal mudah cair 2022 dan kedepannya saya akan membahas bagaimana cara menghasilkan uang dari internet.
Jadi sekali lagi buat teman-teman, nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan video dari saya. Dan di sini kita melihat pengajuan kita telah berhasil. Dan sekian video dari saya. Saya doakan agar pengajuan teman-teman bisa cepat di ACC dan bisa dicairkan. Bang, apa bedanya pinjol legal dan pinjol ilegal? Pinjaman online legal adalah perusahaan pinjaman online yang sudah memiliki kriteria. Yang pertama, sudah terdaftar atau sudah berizin dari OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Yang kedua, pinjol legal tidak pernah melalui saluran komunikasi pribadi. Yang ketiga, pemberian pinjaman diseleksi terlebih dahulu. Yang keempat, bunga atau biaya pinjaman transparan. Selanjutnya yang kelima, peminjam yang tidak dapat membayar setelah batas waktu 90 hari akan masuk daftar hitam atau blacklist atau fintech data center, sehingga peminjam tidak dapat meminjam dana ke platform fintech yang lain. Keenam, mempunyai layanan pengaduan. Yang ketujuh, mengantongi identitas pengurus dan alamat kantor yang jelas. Yang kedelapan, hanya mengizinkan akses kamera mikrofon dan lokasi pada gawai peminjam. Yang kesembilan, pihak penagih wajib memiliki sertifikasi penagihan yang diterbitkan oleh AFPI atau AFPI. Sementara itu, pinjol ilegal adalah pinjol yang memiliki kriteria yang berbeda, yaitu 1. Tidak terdaftar atau tidak berizin dari OJK. 2. Menggunakan SMS atau WhatsApp dalam memberikan penawaran. 3. Pemberian pinjaman sangat mudah. 4. Bunga atau biaya pinjaman serta denda tidak jelas. 5. Ancaman teror, intimidasi, pelecehan bagi peminjam yang tidak bisa membayar. 6. Tidak mempunyai layanan pengaduan. 7. Tidak mengantongi identitas pengurus dan alamat kantor yang tidak jelas. 8. Meminta akses seluruh data pribadi yang ada dalam gawai peminjam. 9. Pihak yang menagih tidak mengantongi sertifikasi penagihan yang dikeluarkan oleh Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia atau yang disingkat AFPI. Tapi jangan takut ketika ada DC dari pinjol ilegal, karena ada himbauan dari Kominfo, yaitu itu tadi sedikit edukasi tentang pinjol ilegal dan pinjol ilegal, agar teman-teman bisa membedakan pinjol ilegal dan pinjol legal. Sebelumnya, buat teman-teman terus dukung channel ini agar bisa berkembang dengan cara yang sangat sederhana. Buat teman-teman yang baru bergabung, silahkan subscribe channel ini, like, bagikan ke teman-teman kalian agar mereka juga tahu informasi tentang pinjol yang mudah cair 2022. Jika ada pertanyaan dari teman-teman, silakan taruhkan di kolom komentar dan saya akan langsung merespon pertanyaan dari teman-teman. Saya doakan buat teman-teman yang sedang mengajukan pinjaman baik di pinjol ilegal maupun pinjol legal, semoga pengajuan kalian diterima dan bisa dicairkan. Sekian video kali ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.